Yang turun kepadamu itu wahai Nabi huwal haq, itu adalah kebenaran min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takunanna minasyakina fih, maka jangan kamu menjadi ragu-ragu, ya. Janganlah kamu menjadi di antara orang-orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap pemindahan Ka'bah. Wa hadza wa in kana khitaban Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa muwajjah lil ummah. Walaupun yang tujuan pembicaraan ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kebenaran itu tetapi ini juga untuk umatnya. Di sini ditegaskan ya rahmatullah, kebenaran itu ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran mutlak itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Al-Qur'an ini datang dari Allah, berarti kebenaran Al-Qur'an ini adalah mutlak. Kalau yang lainnya itu kebenarannya enggak mutlak. Bisa jadi benar, bisa juga salah, kan gitu ya. Kalau benar ya memang dari Allah dia diberikan kebenaran. Misalnya saya ngomong kayak gini jamaah. Kalau ini benar, itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ya berarti itu dari nafsu saya, kan gitu. Enggak ada orang itu yang berkata itu paling benar semuanya, tidak bisa. Ya, makanya ditegaskan oleh Allah, kebenaran mutlak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran ini, jangan ragu-ragu kalau menyampaikan kepada orang lain, karena ini sebuah kebenaran. Jangan kemudian kebenaran kan cuma dari Allah, kalau yang dari kita kan nisbi atau apalah misalnya, ya. Ya bisa benar bisa tidak kan gitu misalnya. Terus kemudian nggak mau berdakwah, ya salah juga, karena yang kita dakwakan ini juga kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa likulli wijhatun huwa muwalliha, dan setiap umat itu memiliki wijhah, memiliki arah yang dia menghadap kepadanya, yaitu kiblat. Huwa muwalliha, yang mereka itu menghadap ke arahnya. Setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing. Nah, sehingga Rasulullah dihibur gitu. Udah, kamu jangan ragu-ragu. Setiap umat itu punya kiblatnya masing-masing. Yahudi punya kiblatnya, yaitu Maqdis. Kamu punya kiblat sendiri, yaitu di Ka'bah. Ya udah gitu aja. Ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Yang kamu lakukan adalah apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu maksudnya apa di sini jamaah Allah? Nanti diterangkan di dalam tafsir Al-Munir. Al-khairat di sini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak taat sama Allah. Ya, jadi pemindahan ini bukan sebagai asas dalam agama. Ya, pemindahan atau arah kiblat itu bukan asas dari agama, tapi asas dari agama itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja kan memutar lagi kiblatnya, misalnya menghadap ke arah mana lah misalnya, ya, atau menghadap ke arah Inggris misalnya, bisa saja, ya. Tapi bukan masalah kiblatnya itu tadi, bukan masalah arahnya, bukan masalah Ka'bahnya, bukan masalah Baitul Maqdisnya, atau bukan masalah tempat-tempat yang lainnya, tetapi ketaatannya itu loh, mau nggak menghadap ke arah sana? Nah, itu ketaatannya. Jadi ketika kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, itu bukan berarti kita sedang menyembah Ka'bahnya, tetapi kita sedang menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini taat, diperintah menghadap Ka'bah, ya menghadap. Itu maksudnya. Fastabiqul khairatnya di situ. Karena ketika orang-orang Yahudi ini tahu bahwasanya nanti kiblat itu akan dipindah di zaman di masanya Nabi akhir zaman, ternyata mereka tidak taat, ya tidak mau. Ternyata mereka tetap bersikukuh bahwasanya kiblat mereka tetap Baitul Maqdis. Maka sampai sekarang mereka mempertahankan itu ya Allah. Itulah kenapa sebabnya ya hari ini tidak pernah berhenti mereka ingin merebut Baitul Maqdis, karena bagi mereka itu adalah kiblat mereka dan mereka akan membangun Haikal Sulaiman di situ. Ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'an, Allah mendatangi kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya kita menghadapkan wajah kita ke arah mana saja, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung Ka'bah yang merahmati Allah,
Kita ada di Indonesia tidak bisa melihat langsung ke arah Ka'bah, maka kemanapun wajah kita hadapkan, walaupun misalnya tidak persis betul ya sudut kita itu ke arah Ka'bah, pandangan kita ke arah Ka'bah, tetap Allah akan mendatangi kita. Artinya apa? Ya Allah akan tetap hadir. Ya, bukan secara zatnya, bukan berarti Allah itu ada di sini, ada di sana, enggak juga. Ya, ini adalah bahasa-bahasa majaz yang memberikan manusia menginformasikan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu walaupun kita menghadap kemana saja ya Allah ada. Ya, bukan berarti kalau kita menghadap ke arah Ka'bah berarti Allah itu ada di Ka'bah. Sementara kalau kita berpaling dari arah Ka'bah berarti kita tidak sedang menghadap kepada Allah. Kalau seperti itu kan berarti Allah enggak besar jadinya. Ya, Allah terbatasi oleh waktu, terbatasi oleh ruang, dan itu bukan Tuhan namanya. Kalau terbatasi oleh waktu dan ruang itu namanya bukan Tuhan. Ya, yang terbatas itu adalah makhluk. Di sini disebutkan walikuli ummatin minal umam kiblah. Ya, setiap umat ya dari umat-umat di dunia ini memiliki kiblat yang mereka menghadapkan wajahnya kepadanya setiap kali mereka ini melaksanakan sholat. Fabadiru, maka berlomba-lombalah, bersegeralah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang mukmin, mutasabiqina, berlomba-lomba ila fi'lil a'malis shalihat, ya kepada perbuatan amalan salihah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bagimu di dalam Islam. Ya. Maka ini satu menunjukkan bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan maksudnya adalah berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memotivasi umat Islam bahwa perlombaan itu adalah perlombaan yang terbaik saja. Jangan berlomba-lomba kepada yang keburukan. Ada orang yang berlomba-lomba keburukan. Makanya dendam dalam Islam itu kan tidak ada. Ya. Enggak ada. Karena itu nanti akan berlomba-lomba dengan keburukan jadinya. Akan berlomba-lomba itu dalam kebaikan saja. Makanya kalau untuk urusan yang baik-baik Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikannya itu dengan bahasa yang terburu-buru ya. Bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah ya. Kemudian bersegeralah kamu membayar utangmu. Bersegeralah untuk mendirikan sholat. Selalu seperti itu. Bersegera untuk kebaikan ya. Makanya kalau untuk kebaikan itu kita berlomba-lomba di rahmat Allah. Untuk mendapatkan soft yang terdepan ini juga berlomba-lomba. Saya kalau perlu soft yang terdepan, jangan sampai menjadi soft yang kedua atau yang ketiga. Tapi insya Allah aman ya. Aman, walaupun kita kadang-kadang datang terlambat masih dapat soft yang terdepan ya. Walaupun harusnya kan enggak, harusnya kalau datang terlambat itu dapat yang paling belakangan gitu. Aman, kalau di Indonesia masih aman lah ya. Walaupun datang terlambat sampai mau salam itu kadang-kadang masih bisa dapat soft yang terdepan. Jadi nggak perlu rebutan ya. Kalau zaman dulu, zaman Allah, orang mau masuk ke soft terdepan itu harus diundi dulu ya. Karena mereka berebut itu. Berebut untuk mendapat soft yang terdepan. Karena kata Rasul, soft yang terbaik adalah yang paling depan. Kalau sekarang ini, insya Allah itu tadi kondisinya ya. Gak perlu berebut, datang terlambat pun juga masih dapat soft yang terdepan. Jadi seperti itu ya. Diperintahkan kita ini untuk ya berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka kalau dalam kaidah fikih itu ya Allah, kalau kita ini mau ke tempat wudhu misalnya ya, ada 2 atau 3 orang yang mau datang ke tempat wudhu, maka harus cepet-cepetan itu. Nggak boleh, monggo ini nggak boleh ini kebaikan ini. Ya, siapa yang lebih dulu gitu loh. Ya, siapa yang lebih dulu? Bahkan ya, seorang guru dengan seorang murid itu boleh berlomba, karena ini adalah kebaikan loh ya. Ini bukan masalah adab atau enggak ini. Ini adalah masalah kebaikan. Jadi muridnya lebih dulu misalnya karena dia lebih mudah, misalnya lebih cepat gerakannya, ya sudah dia duluan ke wudhu. Baru kemudian ya yang lain. Jadi bukan monggo jangan bangun saya wudhu di sini. Ya enggak, ya sudah. Kamu yang sudah sampai di situ berarti ya itu memang maksud daripada fastabiqul khairat itu ya seperti itu. Dalam kaidah fikih memang seperti itu jamaah. Jadi ya berlomba-lomba, tidak boleh kemudian mundur-munduran, itu nggak boleh dalam urusan kebaikan. Ya, sama dengan ketika ada di soft terdepan, kok jangan bangun sih, saya di belakang saja. Lu nggak boleh ini. Ini kebaikan ini. Ya, harus yang terdepan kalau kebaikan, berlomba-lomba. Kalau perlu jangan ada yang
di depan, ya. Saya harus di depan, ya. Tapi jangan di belakang imam, Pak. Kalau yang di belakang imam ini khusus mereka yang memang siap untuk menggantikan imam. Ya kalau nggak siap untuk menggantikan imam jangan di belakang. Sama kok nanti kalau di Mekah juga gitu, Pak. Ya, atau di Madinah juga gitu. Yang di belakang imam ini orang-orang spesial ini. Ya, nggak mungkin bisa kita sholat betul-betul di belakang imam As-Sudais misalnya, nggak bisa, ya. Pasti disingkirkan, kita ada 5 lapis itu baru kemudian kita bisa sholat di belakangnya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu semuanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min ayyi mawdu'in kuntum fihi, dari mana saja kamu berada. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semuanya, ya, dari mana saja kalian berada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi walaupun kita itu berada dimanapun saja, itu jangan pernah berkecil hati. Kita sholat di sini, jangan hormati Allah, sama dengan orang yang sholat di Istiqlal, sama. Ya. Kita sholat di sini sama dengan mereka yang sholat di Masjid Jami misalnya, sama. Ya, bukan berarti di sana lebih baik, enggak, sama saja. Karena dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita. Yang menyebabkan terbaik itu bukan kondisi masjidnya, ya, tetapi yang terbaik itu adalah dia beramalnya itu bagaimana. Apakah dia menetapi 2 syarat untuk dikategorikan sebagai ibadah yang terbaik atau tidak. 3 syarat itu apa? Al-Qadi bin Iyad, beliau mengatakan bahwa Al-Fudail bin Iyad mengatakan bahwa ibadah yang terbaik itu, ya, adalah yang menetapi 2 syaratnya, yaitu aswabuhu wa akhlasu, yang benar dan ikhlas. Syaratnya cuma 2. Kita kerjakan ikhlas dan kita kerjakan yang benar, maka ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk ibadah yang terbaik. Ikhlas saja, kata Al-Fudail, ikhlas saja tapi tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar tapi enggak ikhlas juga enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakun, sampai dua-duanya ini bergabung menjadi satu, ya, sehingga kemudian ibadah itu menjadi ibadah yang terbaik. Jadi ini jawaban Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di 3 ayat, ya, surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba kebaikan, karena kita nanti, ya, akan ditanyai tentang amal-amal soleh kita semuanya, ya. Kita akan diminta faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun maka dia akan melihat balasannya kelak di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum